Final Euro 2024, Spanyol versus Inggris. Spanyol resmi membuat sejarah baru di ajang Euro. Dia menjadi negara paling banyak koleksi gelar Euronya, udah total 4. Karena Pak tadi menang lawan Inggris 2-1. Ini pasti udah banyak yang prediksi ya kan. Karena apa? Ya bisa dibilang Spanyol di sepanjang ajang Euro kali ini tampil sangat-sangat bukan luar biasa lagi, tapi luar biasa. Racikan De La Fuente di Euro kali ini, biarpun pemain yang dibawanya ini nggak semuanya grade A. Banyak para pemain yang main di luar klub-klub gede. Bukan klub gede, klub gede banget. Kayak Madrid, kayak Barcelona, terus kayak Bayern Munchen, terus kayak siapa lagi tuh di Liga Jerman ya kan. Di Liga Spanyol kayak Atletico Madrid. Nggak semuanya dari tim-tim yang gede banget. Tapi dengan sistem permainan yang dibawa sama De La Fuente di Euro kali ini pemain Spanyol siapa sih? Nggak banyak orang tahu pasti tentang Dani Olmo, terus apalagi Fabian Ruiz, terus apalagi ayo pemain Spanyol yang jarang kita dengar namanya nih di ajang Euro kali ini. William pun sebelum Euro ya nggak terlalu banyak diomongin orang, tapi di Euro kali ini William dengan penampilan yang apik di bawah De La Fuente dia tampil sangat luar biasa. Bahkan tadi William bikin gol pembuka Spanyol di final Euro 2024. Yamal pun ya, Yamal mah dari Barcelona udah mentereng banget skillnya. Di Euro kali ini bener-bener dia flexing skill, dan dia terpilih sebagai pemain muda terbaik di ajang Euro 2024. Wajar aja karena kontribusi Yamal sepanjang ajang Euro ini gede banget. Biarpun dia bikin gol 1, tapi assist dan pergerakan dia ini sukses buat Spanyol selalu meraih kemenangan di tiap pertandingan Euro 2024 dari babak penyisian sampai dengan babak final tadi ya kan. Penyerang Spanyol, Liga Morata tampil nggak tajam-tajam banget, tapi dengan sistem permainan De La Fuente yang ngandelin ball possession, terus ngambil serangan dari belakang, dan tiap main, ini setiap megang bola, kuat banget megang bolanya ya kan, dan pergerakan tanpa bolanya ini juga berbahaya banget. Jadi sehingga ketika Morata nggak tampil tajam, Spanyol pemain lainnya punya kemampuan yang sama untuk mencetak gol. Terbukti sepanjang Euro 2024, lebih dari 7 pemain Spanyol ini bisa bikin gol ke gawang lawan-lawannya. Spanyol sepanjang Euro kali ini tampil sangat-sangat produktif. Kalau nggak salah dia bikin total gol itu udah di atas 15 gol tuh di babak penyisian grup sama dengan babak final tadi. Dan selain itu juga kalau kita mau lihat ya, kalau kita mau bandingin nih sistem permainan antara kedua pelatih, Spanyol ini emang benar-benar udah matang banget menurut gua ya, dengan ball position yang tinggi, main pressing tinggi, dan setiap pemain apapun posisinya ini selalu kuat kalau megang bola. Bahkan terbukti tadi nih, build-up Spanyol jauh lebih matang dibanding Inggris. Center back Spanyol, ini dua center back-nya sepanjang pertandingan, ini operan akuratnya bisa dibilang ya jauh banget, jomplang dibandingin center back Inggris. Laporte ini punya total 78 operan akurat. Norman, ini dia punya total operan akuratnya 80. Berarti apa? Berarti ini kedua center back Spanyol sukses melakukan build-up serangan. Dan artian Spanyol nggak dapat bola, nggak pilihan utamanya nggak langsung ke depan tuh, pasti pelan-pelan ngebangun dari belakang. Lihat aja ball possession Spanyol ini jauh banget dibandingin Inggris. Sementara back tengah Inggris kayak John Stone cuma ada total 30 operan akurat. Guehi lebih parah lagi, cuma total 21 operan akurat. Kelihatan dong sistem permainan mana yang jauh lebih oke di pertandingan tadi ya kan. Back sayapnya pun juga begitu, perbandingannya juga kalah Inggris. Ini bahkan Luke Shaw sepanjang pertandingan cuma punya total 14 operan akurat. Ya Walker mendingan 30, tapi kalau dibandingin sama Spanyol, Korea punya 35 operan akurat, dan Carvajal punya total 49 operan akurat. Ini artinya apa? Sisi back sayap Spanyol ini jauh lebih hidup dibandingin sisi back sayap Inggris. Hidup dalam artian untuk melakukan tekanan ke area pertahanan lawan. Inggris juga begitu, tapi kita lihat dari sisi peluang Spanyol lebih banyak dibandingin Inggris. Inggris kalau nggak salah punya total tembakan sepanjang pertandingan itu, kalau kita lihat statistiknya ya, Inggris ini cuma punya total tembakan 4, Spanyol 9. Ini artinya apa? Spanyol 6. Ini artinya apa? Spanyol lebih punya kans untuk membobol gawang lawan lebih banyak. Terbukti tadi Spanyol bisa 2 kali membobol gawang Inggris. Inggris cuma sekali doang. Dan Rodri tadi ini menjadi perbincangan ya. Karena apa? Ya, karena Rodri ini benar-benar menjadi ruh ataupun nyawa dari permainan Spanyol. Biarpun tadi dia main cuma setengah babak, tapi Rodri ini memberikan dampak ataupun pengaruh besar terhadap permainan Spanyol. Di tengah Spanyol jadi lebih enak dalam mengalirin bola, baik dalam bertahan, transisi, maupun dalam mengirimkan umpan-umpan kunci ke area lini serang dari Spanyol. Selain Rodri juga ya Ruiz pun sangat-sangat support nih
menjadi tandem yang ideal bagi Rodri untuk kalau main dengan sistem double pivot ya kan. Lini serang Spanyol pun kayak Yamal, William ini silih berganti sayap, kedua main sayap ini biarpun sama-sama muda tapi kayaknya kelihatan umurnya itu nggak kayak orang yang udah mateng aja gitu, kayak pemain yang udah umur 28 tahun. Tapi kalau kita lihat ya umur mereka ini si Yamal baru 17, si William pun 24 aja belum nyampe umurnya kan. Benar-benar sangat-sangat mateng nih kedua pemain ini nih di ajang Euro 2024. Ini berkat apa ya? Berkat polesan dari pelatihnya lah, De La Fuente yang racikan strateginya ini cocok banget dengan karakter kedua pemain sayap ini nih. Terbukti Yamal sama nih William ini nggak tergantikan sepanjang Euro 2024, selalu menjadi pilihan utama nih kalau keduanya nggak cedera ataupun kena akumulasi kartu kuning. Ditambah lagi ya juga Dani Olmo. Siapa yang gue yakin banget nih nggak si Olmo ini nggak terkenal ya kayak Carvajal lah. Carvajal pasti orang banyak yang tahu. Olmo ini pasti orang, Olmo siapa sih? Olmo siapa sih? Nah, tapi Olmo penampilannya di Euro kali ini bisa bilang ya cetar banget. Dia selain POI bikin gol juga di pertandingan tadi menjadi penyelamat Spanyol nih. Clearance dia di menit 89 menyelamatkan gawang Spanyol kebobolan untuk kedua kalinya. Kalau itu kebobolan berarti pertandingan bisa berakhir dengan seri itu di waktu normal 2-2 bisa berlanjut ke extra time bahkan ada penalti. Tapi dengan penyelamatan bilang Olmo tadi Spanyol terselamatkan dari gol penyama kedudukan dari Inggris tuh di menit 89. Dan Inggris ya lagi-lagi nih faktor Gareth Southgate juga menjadi penentu juga nih. Karena apa ya? Southgate dibuat pas ngelatih Inggris dia benar-benar mainnya pragmatis banget nih strateginya. Merugikan ya enggak juga sih ya. Inggris terbuktinya bisa dibawa sampai dengan babak final Euro 2024. Tapi lagi-lagi ini Southgate dengan materi main yang mentereng nih Inggris nih. Lu lihat ada Kyle Walker, terus ada Bukayo Saka, ada Phil Foden, ada Jude Bellingham, ada Declan Rice, ada Maino, ada Stones. Ini tipikal pemain kalau diajak main dengan pressing tinggi, ball possession, dia sangat mampu. Karena di timnya udah terbiasa. Tapi Southgate lebih milih main lebih pragmatis. Aduh Southgate, aduh Ojen, kalau dibilang tuh ya kan. Makanya nih Southgate, udahlah, berubah. Jangan pakai lagi taktik, formasi, ataupun strategi pragmatis. Inggris itu urut permainannya adalah kick and rush. Udah, main pressing tinggi, main cepet. Biar Inggris tampil lebih produktif di setiap turnamen yang diikutin sama Inggris. Masih ada di Piala Dunia 2026. Katanya sih Southgate bakal diperpanjang nih kontraknya sampai bakal terus melatih Inggris sampai dengan Piala Dunia 2026. Nah, kalau ntar Inggris main di Piala Dunia 2026, Southgate masih jadi pelatihnya. Pakai strategi yang kayak Spanyol tuh. Main terbuka, main ofensif, tapi pertahanannya tetap oke. Nge-build serangannya tetap pertandingan ini oke banget. Center back-nya berani megang bola dan ngalirin ke bola ke depannya itu bisa bilang jarang tersendat dan akurasi umpannya ini nggak kaleng-kaleng. Bisa nggak? Bisa banget karena dengan komposisi pemain Inggris di Euro kali ini sangat bisa banget. Dan Harry Kane lagi-lagi dia memperpanjang tradisi oke-nya loh. Oke ya kan, selalu meraih juara 2 bersama timnas maupun bersama klubnya. Ini artinya apa? Harry Kane masih nihil trofi. Tenang, Harry Kane masih ada Piala Dunia 2026 ataupun Euro berikutnya nih 2028 kalau Harry Kane masih main ya kan, untuk kesempatan meraih trofi bersama timnas Inggris. Dan di pertandingan tadi ini ada fakta yang menarik loh. Ini mungkin jarang orang ngeh ya. Di kedua tim itu ada kiper Arsenal, baik Spanyol maupun Inggris. Tapi dua-duanya sama-sama jadi cadangan. Menariknya, posisi mereka di timnya nih di Arsenal ini menentukan posisi juara negaranya di Euro kali ini nih. Di Spanyol ada David Raya, kiper pertama Arsenal. Spanyol juara pertama. Di Inggris ada Aaron Ramsdale, kiper kedua Arsenal. Inggris juara 2. Nah, Inggris kalau menjadi juara pertama lagi, kalau nanti entah di mana di Piala Dunia atau Piala Euro berikutnya, atau Spanyol lagi di partai final, saran ke Arteta, Ramsdale jadiin kiper pertama. Biar apa? Biar Inggris jadi juara pertama. Thank you banget yang udah nonton konten gua, Pundit Abangan dari awal sampai dengan akhir. Yang belum subscribe channel YouTube gua, silakan di-subscribe. Irwan Chan. Yang udah subscribe, terima kasih banyak. Ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di konten Pundit Abangan berikutnya. Salam olah bola.